Selamat siang semua. Apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem imun. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan membahas sistem imun atau sistem imunitas. Berikut videonya. Selamat siang semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem imun atau sistem imunitas. Apa itu sistem imun? Sistem imun adalah sistem pertahanan terhadap suatu penyakit atau serangan infeksi dari mikroorganisme asing. Sistem imun gabungan dari sel atau molekul yang berperan dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi. Sistem imunitas yaitu reaksi yang diperlihatkan oleh sel atau molekul terhadap mikroba. Organ asal sistem imun. Organ yang terkait sistem imun yang pertama itu sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan jaringan limfatik karena memproduksi limfosit muda yang akan diproses pada timus atau tempat-tempat lainnya untuk menjadi limfosit T atau limfosit B. Sumsum tulang berada di dalam bagian rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sebagian sel darah baru. Ada dua jenis sumsum, yaitu sumsum merah yang memproduksi sel darah merah, trombosit, dan sebagian besar sel darah putih. Kedua, sumsum kuning yang menghasilkan sedikit jenis sel darah putih. Semua sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia terbentuk pada sumsum tulang. Ditemukan dalam tulang dengan proses yang disebut hematopoiesis. Dari proses hematopoiesis, satu sel berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, termasuk sel-sel mieloid dalam fagosit dan granulosit, dan sel-sel limfosit menjadi sel B, sel T, dan sel-sel pembunuh alami. Sumsum tulang bertanggung jawab untuk produksi sel sistem kekebalan yang penting seperti sel B, granulosit, sel-sel pembunuh alami, dan timosit dewasa. Hal ini juga menghasilkan sel-sel darah merah dan platelet. Yang kedua, kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan suatu jaringan limfatik yang terletak di sepanjang trakea di rongga dada bagian atas dan paling aktif memproduksi sejumlah limfosit selama masa kanak-kanak. Fungsi utama dari kelenjar timus adalah memproses limfosit muda menjadi T limfosit. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang, berimigrasi dan datang ke timus, di mana proses pematangan berlangsung. Proses pematangan ini adalah salah satu hal yang luar biasa, karena memungkinkan hanya sel-sel T menguntungkanlah yang akan dirilis ke dalam aliran darah, sedangkan sel T yang membangkitkan respon autoimun yang merugikan mendapatkan dieliminasi. Proses ini juga dikenal sebagai seleksi timus. Yang ketiga, limfa. Limfa adalah organ sistem kekebalan tubuh yang terdiri dari sel T, sel B, dan sel-sel pembunuh alami, makrofag, sel dendrit, dan sel darah merah.
Limfa terdiri dari dua bagian, yaitu pulp merah dan pulp putih. Tugas limfa seperti berkontribusi pada produksi sel, fagositosis, perlindungan sel darah merah, dan pembangunan kekebalan. Limfa bertindak sebagai filter imunologi darah dan menjebak benda asing, yaitu antigen dari aliran darah yang melewati limfa. Ketika makrofag dan sel dendrit membawa antigen ke limfa melalui aliran darah, sel-sel B dalam limfa bisa diaktifkan dan menghasilkan antibodi dalam tingkat yang besar. Dengan demikian, limfa juga dapat dikenal sebagai pusat konferensi imunologi. Yang keempat, ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah benjolan kecil jaringan yang putus-putus sepanjang sistem limfatik. Kelenjar adalah pusat kegiatan di mana limfosit terus beredar dari jaringan ke kelenjar getah bening dan kembali lagi melalui aliran darah dan pembuluh limfatik. Sama seperti cara limfa menyaring darah, kelenjar getah bening ini menyaring cairan interstisial yang hadir antara sel-sel tubuh manusia. Kelenjar getah bening yang terletak di seluruh limfatik tubuh dan tidak lain hanyalah agregasi jaringan. Kelenjar getah bening yang terdiri dari sebagian besar sel B, sel T, makrofag, dan sel dendrit. Mereka bertindak sebagai filter imunologi dan menguras getah bening dari sebagian besar jaringan tubuh dan menyaring antigen hadir di dalamnya sebelum mengizinkan getah bening untuk kembali ke sirkulasi. Jika limfosit mengenali antigen, mereka menjadi aktif. Mereka berhenti beredar di seluruh tubuh dan sebaliknya, tinggal di kelenjar getah bening dan mulai memperbanyak, sehingga melepaskan respon imun. Fungsi sistem imun. Yang pertama, sebagai sistem pertahanan tubuh. Kedua, menghancurkan mikroorganisme asing dalam tubuh. Yang ketiga, perbaikan jaringan. Yang keempat, mengenali dan menghilangkan jaringan abnormal. Pembagian sistem imun. Yang pertama, pertahanan non-spesifik. Pertahanan non-spesifik adalah sistem pertahanan tubuh yang tidak membedakan antara mikroba patogen satu dengan yang lain. Ciri-cirinya tidak begitu selektif, tidak dapat mengingat infeksi sebelumnya. Eksposurnya menjadikan respon yang maksimal. Terdapat komponen khusus yang dapat menangkal radikal bebas. Bagian pertahanan non-spesifik. Yang pertama, pertahanan fisik. Pertahanan fisik merupakan pertahanan yang terdapat di luar tubuh seperti kulit dan membran moksa. Yang kedua, pertahanan mekanis, yaitu pertahanan yang dapat ditemukan di bagian hidung dan trakea kita. Yang ketiga, pertahanan kimiawi. Pertahanan kimiawi adalah pertahanan yang berasal dari membran moksa dan kulit dengan menghasilkan senyawa sekret. Yang keempat, pertahanan biologis. Pertahanan biologis adalah pertahanan yang dilakukan oleh beberapa bakteri yang hidup di kulit, akan tetapi tidak berbahaya. Pembagian sistem imun.
Pertama, pertahanan spesifik. Sistem pertahanan spesifik adalah sistem pertahanan tubuh yang peka terhadap patogen tertentu. Ciri-cirinya sangat selektif, dapat mengingat infeksi sebelumnya, melibatkan antibodi dan pembentukan sel. Sekian video dari saya, tolong di-like dan jangan lupa di-subscribe juga ya. Terima kasih. Bagian pertahanan spesifik, yaitu limfosit. Limfosit pada sistem ini terbagi atas dua macam, yaitu limfosit B dan limfosit T. Sel limfosit B terbagi atas tiga macam, yaitu sel limfosit B memori, sel limfosit B pembelah, dan sel limfosit B plasma. Sel limfosit B memori menyimpan dan mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Sel limfosit B pembelah menghasilkan limfosit B dalam jumlah banyak dan cepat. Limfosit B plasma memproduksi antibodi. Yang kedua, sel limfosit T terbagi atas tiga macam, yaitu sel T supersor, sel T pembunuh, dan sel T pembantu. Sel limfosit T supersor berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun jika infeksi berhasil diatasi. Limfosit B terdiri atas tiga macam, yaitu sel limfosit B memori, sel limfosit B pembelah, dan sel limfosit B plasma. Sel limfosit B memori berfungsi untuk mengingat dan menyimpan antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Sel limfosit B pembelah berfungsi untuk menghasilkan limfosit B dalam jumlah yang banyak dan cepat. Sel limfosit B plasma memproduksi antibodi. Sel limfosit T terbagi atas tiga macam, yaitu sel T supersor, sel T pembunuh, dan sel T pembantu. Sel T supersor berfungsi menurunkan dan menghasilkan respon imun jika infeksi berhasil diatasi. Sel T pembunuh berfungsi menyerang sel tubuh yang terinfeksi oleh patogen. Sel T pembantu berfungsi mengatur sistem imun dan mengontrol kualitas sistem imun. Yang kedua, antibodi. Antibodi atau imunoglobulin adalah sistem pertahanan yang akan dibentuk ketika ada antigen masuk atau dapat disebut sebagai serumnya antigen. Terdapat 5 golongan umum antibodi, yaitu imunoglobulin M, imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin D, imunoglobulin E. Penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah kelainan tubuh yang disebabkan oleh reaksi respon imun terhadap sel tubuh sendiri yang dianggap sebagai antigen, sehingga menyebabkan kerusakan organ tubuh. Contoh-contoh penyakit autoimun diantaranya hepatitis oleh virus hepatitis C, Graves disease, myasthenia gravis, dan systemic lupus erythematosus. Jenis-jenis imunisasi ada vaksin hepatitis B, DPT, polio, BCG, campak, dan influenza. Sekian.
materi hari ini. Terima kasih.